Badannya juga bagus. Kasih dia ke aku saja. Nanti malam suruh dia temani aku tidur. Ferry, jangan mimpi. Cemburu ya? Kalau begitu, kau saja yang temani aku. Dasar mesum. Kak, Ferry ini menantu pecundang yang dikurung di gunung 5 tahun. Apa kau perlu jemput dia sendiri? 5 tahun lalu, aku menipu dan menyuruh dia naik gunung buat hindari bencana. Semua sudah berlalu. Gak ada alasan buat lanjutin pernikahan ini. Kak, omong-omong, dulu Peramal bilang kau punya nasib yang sangat bagus, sangat mulia dan luar biasa. Keluarga Sandi selama ini makin sukses di bawah pimpinanmu. Tapi di umur 24 tahun ini, ada bencana besar. Kalau Ferry bisa gantiin, masalahnya beres kan? Sayang! Sayang, 5 tahun gak ketemu, aku kangen banget sama kau. Sini peluk. Kau mau apa? Singkirkan tangan kotormu. Aku cuma mau peluk istriku. Baru 2 hari nikah, aku langsung naik gunung. 5 tahun gak ketemu. Apa salahnya peluk sebentar? Kukira kau akan nyalahin aku. Aku gak nyangka. Kau lumayan tahu diri. Kenapa harus nyalain kau? Aku malah berterima kasih sama kau. Ku kasih tahu ya, di gunung ini ada dewa tua. Dia ajari aku banyak ilmu hebat. Ini, cincin ini dikasih sama dewa tua itu sebelum dia pergi. Dan bisa perintahkan 3.000 muridnya. Ya ampun, kau bodoh begini karena dikurung di gunung ya. Kak, untung yang naik gunung dulu, bukan kau. Kalau kau jadi kayak dia, keluarga kita pasti hancur. Aku gak peduli kau mikir apa. Aku sudah ajukan permohonan cerai. Setelah masa tenang selesai, kita tanda tangan surat cerai. Selama periode ini, kau boleh tinggal di sisiku sementara. Jadi pengawal. Kak, kau suruh orang udik ini jadi pengawal. Emangnya dia bisa lindungi siapa? Arya. Hah? Aku sudah memutuskan soal ini. Kau keberatan? Enggak kok. Jadi pengawal nggak masalah. Tapi soal cerai, aku khawatir kau akan menyesal. Ferry, aku dan kau kayak langit dan bumi. Cita-citaku cantik juga. Sayangnya ada yang bayar 30 miliar buat beli nyawamu. Selamat tinggal, Nona cantik. Selamat tinggal, Nona cantik. Biji kurma. Kak, ada pembunuh. Cepat lari. Kau ngapain? Menolongmu. Aku nggak percaya kau bisa hentikan seranganku. Mana mungkin? Sekarang giliranku. Hah? Kau mau apa? Jangan macam-macam. Ah! Ferry! Balikin sabukku! Itu geng Tarot, pembunuh nomor 1 di Asana. Nggak ada yang berani menyinggung geng Tarot. Siapapun kau cari masalah besar. Tarot atau apalah itu terserah. Aku ini ketua sekte Dewata.
Kau pikir aku cuma sok keren? Kau berani sekali kau lakukan ini padaku. Pantatmu nungging setinggi itu. Aku nggak bisa tahan diri. Lain kali, aku akan lebih hati-hati. Oke, bagus. Kau menantang seluruh geng Tarot. Apa kau berani kasih tahu siapa namamu? Namaku nggak akan pernah berubah. Arya Sandi dari keluarga Sandi. Kalau mau balas, silahkan saja. Kalau aku mengernyit, margaku bukan Sandi. Arya Sandi, aku sudah ingat namamu. Antara kau dan aku, salah satu dari kita akan mati. Kau, kenapa sebut namaku? Pembunuh itu cantik, tubuhnya juga bagus. Aku kenalin kau ke dia, bukannya itu bagus? Kenalan seperti itu bisa bikin mati. Kau mau aku mati ya? Sudahlah. Dia bisa ditipu sesaat tapi nggak akan selamanya. Dia kenal wajahnya, bukan sekadar nama. Tapi kalau dia datang lagi, dia pasti sudah siap sepenuhnya. Bukan cuma Ferry. Aku juga ada di daftar target. Kak, kita harus gimana? Geng Tarot bisa bunuh semua orang. Mereka itu sekelompok orang gila. Mereka nggak akan berhenti sebelum tujuan tercapai. Kita pulang dulu. Cari tahu siapa yang bayar geng Tarot buat bunuh aku. Hah, nekat banget. Masalah barusan nggak akan kupermasalahin. Tapi kuharap sekarang kau tahu posisimu. Dan jangan melanggar batas. Kau... Kak, ini sabukku. Mereka datang, mereka pulang. Sudah ingat nanti harus gimana? Ingat. Nanti apapun yang dilakukan orang udik itu, aku pura-pura pingsan dan gak akan bangun-bangun biar dia malu. Aku mau kasih Lia sadar, pecundang itu gak pantas tinggal di keluarga kita. Kak Celia, gawat, tolong Nina pingsan. Cepat turunin dia. Apa yang terjadi? Aku nggak tahu, tiba-tiba dia pingsan. Dokter keluarga sudah memeriksa, dia nggak bisa obati, harus cepat ke rumah sakit. Hei Ferry, bukannya kau bilang di gunung itu kau belajar banyak ilmu? Cepat periksa Nina. Dia cuma orang dari gunung. Mana mungkin mampu. Cepat bawa ke rumah sakit, jangan ditunda. Ferry, tadi kau sombong banget. Kenapa? Begitu ada masalah, langsung ciut. Kalau kau memang gak sanggup, bawa saja tas murahanmu itu dan cepat kembali ke gunung. Jangan numpang di rumah kami. Kenapa buru-buru? Biar aku lihat. Bodoh banget. Mau kau ngapain juga, Nina gak akan bangun. Kak Celia harus lihat pecundang kayak kau. Sama sekali gak layak ada di sisinya. Nadi stabil dan kuat, nggak sakit sama sekali. Ini cuma pura-pura. Dari tadi kulihat kau cuma pura-pura. Kau bisa atau enggak sih? Kalau nggak bisa, ngaku saja jujur. Bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan bikin malu di sini. Aku sudah periksa. Dia memang sakit. Kondisinya cukup parah, harus segera diobati. Kalau enggak, dia bisa mati. Ternyata memang omong kosong. Nina jelas gak sakit, cuma pura-pura pingsan. Tapi dia bilang penyakitnya parah. Yah, lalu harus gimana? Ayo cepat cari caranya. Tenang saja, aku punya resep tradisional. Begitu dipakai, langsung sembuh. Tapi, aku butuh bantuan kalian. Aku butuh kencing anak laki-laki. Kau perjaka kan? Air. Kencing anak laki-laki. Bajingan ini mau ngapain? Kau menghina siapa? Aku sudah gak perjaka. Kau masih muda, masih perjaka kan? Aku sudah nggak lagi sejak kelas 3 SMA. Dengar Julio, nanti kasih aku penjelasan. Kau Aku perempuan. keluarga besar kayak kalian, gaya hidupnya sangat kacau. Jadi harus andalkan aku. Dia mau ngapain? Bajingan ini mau ngapain? Kau mau ngapain? Menolongnya. Tolong ya tolong saja. Kenapa buka resleting segala? Jangan banyak omong, ini darurat. Cuma air kencing yang bisa selamatin dia. Resletingnya nyangkut. Sayang, bantu aku buka resletingnya. Ayo cepat, ini demi nyawa adikmu. Jangan harap. Bajingan ini beneran mau buka celana.
Saya mau keluarin sesuatu. Apa yang mau dia keluarin? Ini. Gimana kalau ke rumah sakit saja? Kalau ke rumah sakit nanti terlambat. Hah? Sudah kebuka. Nina, kakak iparmu akan menolongmu. Aku sudah sembuh. Aku nggak butuh diselamatin. Jangan dekat. Kok kau tiba-tiba bangun? Kenapa lari? Air kencing perjaka 20 tahunan sepertiku itu penuh energi. Meski kau sehat-sehat saja, bisa bikin awet muda dan kuat. Cepat terima ini. Aku nggak mau air kencingmu. Kak, cepat selamatin aku. Aku sudah datang. Cepat. Aduh, aku jamin pasti sembuh. Kalian ngapain? Bu, dia mau semprot aku pakai kencingnya. Oh, bagus. Ferry, kau cuma menantu pecundang gak tahu diri. Baru pulang sudah berani ganggu putriku. Bibi Elis. Bibi, aku suaminya Celia. Kalau aku pecundang, terus Celia apa? Istri pecundang. Aku nggak bilang begitu. Lalu, tadi kau panggil aku apa? Bibi. Apa kau mau ku panggil manis? Aku sih nggak malu, tapi apa kau nggak malu? Sudahlah Ferry, kau cuma menantu yang numpang sama kami. Meski sudah nikah sama Celia, itu nggak mengubah fakta kalau kau cuma pungguk merindukan bulan. Hah? Lihat dirimu, lalu lihat Celia. Apa kau layak untuknya? Memang benar, aku ini ganteng luar biasa. Meski Celia wajahnya cantik, badannya masih kurang. Sebenarnya dia masih belum layak untukku. Apa kau bilang? Badanku kurang? Masih nggak layak untukmu? Sayang, gak usah minder. Ukurannya memang gak besar, tapi intinya masih bagus. Waktu aku di gunung, aku belajar teknik pijat. Nanti ku coba ke kau. Masih ada potensi buat berkembang lagi. Kau ganggu kakakku. Ferry, ku bunuh kau. Ribut terus. Memalukan sekali. Semuanya masuk. Celia, sekarang kau yang urus keluarga ini. Kau harus lebih tenang. Kalau enggak, gimana aku bisa tenang? Buat serahkan seluruh keluarga ini ke tanganmu. Maaf kakek. Kakek, sebenarnya aku dan Kak Celia diserang pembunuh geng Tarot di jalan saat kami pulang. Sampai sekarang masih takut dan juga belum tenang. Apa? Geng Tarot? Para pembunuh itu nggak akan berhenti sebelum berhasil. Tuan Aldi, apa mungkin ada yang tahu kau sakit dan sengaja menyerang keluarga Sandi? Sebelum aku mati, jangan harap mereka bisa sentuh keluarga Sandi. Ayah, lihat. Ini ginseng 1000 tahun yang kubeli seharga 40 miliar. Kalau makan ini, dijamin langsung sembuh dan sehat sampai 99 tahun. Lumayan juga, Juna. Kau cukup perhatian. Sayang, pamanmu kaya banget. Beli lobak kering aja sampai 40 miliar. Ngomong apa sih kau? Ini ginseng 1000 tahun. Lobak kering apanya? Ayah, tenang dulu. Jangan marah. Dia itu cuma menantu numpang. Masih saja sok jago. Dia paham apa sih? Kalau nggak paham, jangan asal bicara. Paman Juna urus bisnis obat-obatan di perusahaan. Nggak mungkin dia ditipu pakai lobak kering. Orang yang tenggelam biasanya justru bisa berenang. Lagi pula, teknik pemalsuannya memang lumayan rapi. Kalau dia ketipu, wajar saja. Cukup, Ferry. Kalaupun kau mau cari perhatianku, jangan asal bicara kayak gini. Paman Juna, katanya ini palsu kan? Tunjukkan ke dia gimana caranya. Bedain ginseng asli dan palsu. Oke, kalau begitu aku berbaik hati ajari kau cara mengenali ginseng. Lihat, pertama lihat akar halusnya. Ini disambung pakai akar ginseng asli. Akar kayak gini harganya murah. Ternyata memang sambungan. Jangan percaya omong kosongnya. Warna ginseng ini nggak sama. Lihat warnanya ini. Ini diwarnai,
Tapi baunya nggak mungkin dipalsukan kan? Koki, Koki rumah ada nggak? Malam ini aku mau makan sup ayam ginseng tanpa ginseng. Di situasi begini kau mau makan sup ayam? Kau cuma menantu numpang, berani-beraninya pesan menu. Di dunia ini mana ada sup ayam ginseng tanpa ginseng? Ini semua omong kosong. Tuan Arya, itu gampang kok. Di toko bumbu ada aroma ginseng buatan 60.000 seember. Satu tetes saja, bau ginsengnya langsung semerbak. Buat tipu orang bodoh. Ginseng? Aroma buatan? Paman Juna, kaulah orang bodoh yang ketipu. Juna, apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, aku juga nggak tahu aku ketipu. Kau sudah kerja di bidang ini 20 tahun lebih, bisa-bisanya masih tertipu. Bodoh. Bodohnya benar-benar kelewatan. Kakek! Ayah. Kakek, jangan terlalu emosi. Aku akan suruh orang cari orang yang menipu Paman Juna. Kakek lagi kurang sehat, jangan sampai marah. Aku sudah tua. Penyakitku enggak membaik. Sekarang ada pembunuh yang mengincarmu. Juna, kau juga ditipu. Sudah jelas. Ada yang mengincar keluarga Sandi. Mereka mau menghancurkan keluarga Sandi. Tuan Arya, apa aku masih perlu masak sup ayam ginseng tanpa ginseng? Pergi sana, ini bukan urusanmu. Kalau gitu supnya jadi atau enggak? Nggak usah. Kalau kau bicara lagi, hari ini kupecat kau. Hei, kau bisa tahu ginseng palsu yang menipu Paman Juna? Kau beneran bisa ilmu pengobatan? Bisa. Aku ini seenggaknya setara tabib legendaris. Tadi aku buka celana, penyakit adikmu langsung sembuh. Diam kau, jangan sebut itu lagi. Kalau bahas lagi, aku bunuh kau. Zaman makin rusak. Aku selamatkan kau, tapi balasannya gini. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kalau kau bisa obati, cepat periksa kakekku. Buat apa aku periksa? Kalau pria tua ini mati, istriku bisa dapat warisan. Itu termasuk harta dalam pernikahan. Setelah itu, kalau kami cerai, aku dapat uang juga. Menolong dia sama saja menjauhi uang. Kau... Ayah, aku sudah panggil Master Danu. Pelan-pelan. Ayah kenapa? Bu, pas banget kau datang. Penyakit kakek kambuh. Cepat periksa dia. Master Danu itu tabib nomor 1 di Ganan. Sudah banyak orang yang dia obati. Aku susah payah undang dia ke sini. Ayah, biarkan dia periksa. Pasti langsung sembuh. Master Danu, tolong cepat periksa kakekku. Tenang saja. Kalau aku sudah datang, aku pasti selamatkan nyawa pria tua ini. Kau ini nggak tahu diri ya? Kalau nggak bisa obati, jangan berdiri di sini mengganggu orang. Paham nggak? Sana minggir. Anak muda, kau juga paham pengobatan? Cuma paham sedikit. Buat orang yang kurang ajar, aku juga sedikit paham bela diri. Kau mengancam aku ya? Ferry, ngapain kau kesini? Kau nggak punya tempat di keluarga ini. Jangan mimpi bisa jadi menantu di rumah ini. Aku dan anakmu nikah secara resmi. Kalau bukan keluarga, lalu aku ini apa? Celia, kau belum jelasin ke dia. Masa 5 tahun sudah selesai. Buat apa kau bawa sampah nggak berguna ini? Konyol sekali. Bu, waktu kami pulang tadi, ada kejadian tak terduga. Makanya dia ikut pulang. Lagi pula, perkara cerai masih harus tunggu masa tenang. Selama periode ini, aku mau bawa dia bersamaku buat jadi pengawal. Kalau begitu, dia harus tahu diri. Begitu masa tenang selesai, langsung pergi dari sini. Master Danu, maaf ya, sampah keluarga kami buat Anda terganggu. Sudahlah, ku periksa dulu kondisi beliau. Anak muda, kau harus rendah hati dan hati-hati. Kau boleh berdiri di samping. Banyak lihat, sedikit bicara. Kau lagi beruntung. Bisa melihat Master Danu dari dekat. Itu sesuatu yang jarang dialami orang lain. Belajar yang benar.
Tuan, ku periksa nadinya dulu ya. Baik. Di tubuh Tuan, banyak racun mengendap. Energi dinginnya berlebih, bikin aliran napasnya tertutup. Buatku, ini bukan masalah besar. Masih bisa selamat. Kalau Master bisa selamatkan keluarga Sandi, akan berimbalan besar. Enggak masalah. Setelah aku sembuhkan Anda, baru kita bahas soal bayaran. Lihat, itu baru orang hebat. Kau nggak paham apa-apa tapi lagaknya sok pintar. Konyol banget. Saranku, cepat hentikan dia. Kalau enggak, Tuan bisa mati. Ilmu Master Danu yang terbaik di Ganan. Demi jaga harga dirimu, kau malah fitnah orang lain. Aku kecewa. Anak muda, ilmu pengobatan tradisional itu luas. Kalau kau nggak bisa, bukan berarti orang lain nggak bisa. Belajar dan perhatikan baik-baik ya. Kesempatan kayak gini jarang ada. Ayah, Kakek! Kakek! Master Danu, kakekku kenapa? Kenapa dia muntah darah? Ini harusnya nggak gini. Katanya aku harus lihat dan belajar. Belajar tusuk jarum kayak kau, sampai aliran darah terbalik dan muntah 3 liter darah. Itu nggak bisa aku pelajari. Master Danu, jangan panik. Santai saja. Coba tusuk sekali lagi. Aku dan ibu mertuaku sepemikiran. Masih suruh tusuk lagi? Kau doain orang tua ini cepat mati. Benar juga, kalau cepat mati, kita bisa cepat bagi warisan. Ferry, kau nggak bantu, bisa nggak jangan nyinyir? Kok kondisinya aneh. Aku ganti metode tusuk dan coba lagi. Kali ini pasti gak salah. Tuan, kalau kau tusuk lagi, nyawa beliau bisa melayang karena dirimu. Diam kau! Ilmuku gak bisa diragukan orang gak jelas. Kalau kalian gak percaya aku pergi sekarang. Ferry, kalau kau bicara lagi, ku suruh orang usir kau. Sudahlah, sekarang aku paham. Ternyata keluarga ini cuma mikirin warisan. Master Danu, abaikan pecundang itu. Lanjutkan pengobatannya. Sayang, cepat telepon. Telepon siapa? Mau hubungi siapa? Krematorium. Orang tua ini statusnya tinggi. Masa nggak mau pesan kremasi kelas VIP dulu? Kau! Gak bernapas. Kakek beneran gak bernapas. Master Danu, kau tabib nomor 1 seprovinsi. Kau baru ditusuk 2 kali, mertuaku langsung mati. Ini aku... anak muda. Tadi kau terus berusaha hentikan aku. Sebenarnya kau sudah tahu dari awal kan? Coba turun tangan, selamatkan kepala keluarga Sandi, anak muda. Aku nggak bisa. Kau nggak bisa? Katakan padaku, apa maksudmu? Apa aku segabut itu? Pria tua itu apa hubungannya sama aku? Sekeluarga ini ngomelin aku seolah-olah aku salah besar. Sekarang mau minta bantuanku? Kau kira aku semurah itu? Ferry, kau menantu di keluarga ini. Kalau dikasih kesempatan, manfaatin kesempatan itu. Sekarang aku jadi menantu lagi. Tadi kan kau bilang aku pecundang yang mimpinya ketinggian. Dengan sikap gini, aku nggak mau bantu. Tahu? Ferry, kalau kau ada solusi, tolong selamatin kakek. Aku janji, mulai sekarang kami nggak akan sembarangan usir kau. Suruh ibumu minta maaf yang tulus. Bu, minta maaf. Aku harus minta maaf ke dia. Sekarang bukan waktunya marah-marah. Ibu mau lihat kakek mati. Maaf, Hah? Kau bilang apa? Anginnya kencang, aku nggak dengar. aku bilang maaf, kau dengar? Kalau dari tadi gini kan beres. Di sini, siapa yang masih perjaka?
Maksudmu apa? Pakai air kencing anak lagi? Selamatin kakek juga perlu air kencing anak? Hah? Kau bercandanya kebangetan. Dengan kondisi kakekmu sekarang, air kencing anak itu malah paling ampuh. Tapi, kalau memang nggak ada ya sudah. Tuan, ku ajari kau beberapa hal. Aku sebut titiknya, kau tusuk. Aku kalau sampai salah tusuk, Kau tadi hampir bunuh orang. Sekarang ku kasih kesempatan buat perbaiki. Perhatikan baik-baik, jangan banyak bicara, yang penting kerja. Iya. Saluran jantungnya rusak. Organ lain kena dampak. Tusuk dulu, titik ulu hati setengah. Dada atas, lekukan bawah leher, tusuk penuh. Aliran darah terbalik, lancarkan, jangan ditahan. Tusuk di perut sedalam 3 cm. Lalu titik dada atas, dada tengah, dekat ketiak, sedalam 3,5 cm. Hidup lagi. Kakek hidup lagi. senior, kau sangat hebat. Jangan heboh, belum selesai. Dia bisa saja pingsan lagi. Kalau napasnya putus lagi, dia nggak bisa selamat. Tuan Aldi, kau takut sakit? Saat aku 12 tahun, aku kerja kasar di pelabuhan. Dulu kakiku pernah dipatahin orang. Alisku nggak berkerut sama sekali. Sakit begini bukan apa-apa. Oke. Sakit banget. Kakek, waktu kakimu patah, alismu nggak berkerut. Sekarang nggak tahan. Itu kan dulu. Kenapa sekarang sakit banget? Itu karena kau keras kepala. Sebenarnya, aku punya metode tusuk jarum lain yang sebenarnya nggak sakit. Tapi kulihat kau nggak takut sakit sama sekali. Jadi aku pakai metode yang sakit. Kau ini. Sudahlah. Setelah istirahat 10-15 hari, harusnya sudah pulih. Senior, dengan kondisi Tuan Aldi sekarang, apakah ada pantangan makannya? Kalau aliran darah terbalik, nggak ada pantangan makan. Oh ya, kakek, hindari godaan wanita. Selama periode ini, jangan buang energi priamu. Bocah, aku ini 82 tahun, niatnya ada. Tetapi tenaga sudah nggak ada. Senior, Sudahlah, jangan baik. panggil aku senior terus. Kau punya kemampuan, tapi belum banyak. Kalau kau praktik di luar, harus lebih rendah hati. Baik. Apa aku boleh jadi murid Anda? Jangan terlalu anggap dirimu hebat. Kau terlalu bodoh, nggak bisa jadi muridku. Pulang saja. Senior. Kaselia. Ini cuma bercanda kan? Pecundang itu beneran paham ilmu pengobatan. Air kencing anak laki-laki itu bisa memperkuat energi. Jangan-jangan aku melewatkan harta karun. Jangan bicara lagi. Omong kosong. Menurutku, itu karena 2 tusukan Master Danu yang sebelumnya. Efeknya baru muncul belakangan. Dia cuma kebagian untung di akhir. Tapi Master Danu saja mau jadi muridnya. Ini. Kakek, istirahat di sini dulu. Aku keluar dulu. Oke. Halo Nona. Bajingan, beraninya kau menipuku. Dia bukan Arya Sandi. Lihat saja kubunuh kau. Soal kakek, makasih. Makasih buat apa? Kau pikir dengan bilang makasih, bisa manfaatin aku gratis? Apa maksudmu? Mana imbalannya? Itu kakekmu sendiri, orang penting di keluarga Sandi. Aku udah selamatin dia dari maut. Keluarga kalian kaya raya. Masa iya aku nggak dikasih apa-apa? Mau bahas uang sama aku? Kalau nggak bahas uang, terus apa? Bahas perasaan. Apa di keluarga kalian ada yang peduli sama aku? Sudahlah. Bilang saja, kau mau apa? Kenapa wajahmu ceberut gitu? Kondisi kakek kan masih belum stabil. Bisa saja nanti kalian butuh aku lagi. Pikir dulu baik-baik sebelum bilang ke aku. Oke, bilang saja, kau mau apa? Aku akan penuhi semuanya. Si kamu itu kenapa sih? Soal begini, kau seharusnya belajar dari ibumu. Lihat cara dia bersikap ke Tuan Danu. Dia hampir mau sujud minta ampun ke dia. Sekarang lihat dirimu. Apa ini masuk akal? Maaf, sikapku kurang sopan. Anda butuh apa? Katakan ke aku. Aku akan turuti semuanya. Nggak banyak, 20 miliar. Permintaanmu banyak banget. Jangan mimpi kau.
Dasar rakus, sayang sekali. Kau itu nggak punya waktu lagi. Jangan kebanyakan mikir, uang ini buat beli nyawamu. Di rumahmu ada pembunuh bayaran. Kau percaya nggak? Apa dia tahu soal aku? Gak mungkin. Wajahku belum pernah kelihatan. Gak mungkin dia kenal aku. Jangan asal bicara. Aku nggak percaya sama sekali. 20 miliar nggak bisa, yang lain aja. Pelit banget sih. Pelayan ini cantik juga. Sini, sini. Badannya juga bagus. Kasih dia ke aku saja. Nanti malam suruh dia temani aku tidur. Ferry, jangan mimpi. Cemburu ya? Kalau begitu, kau saja yang temani aku. Dasar mesum. Mesum. Sayang, walaupun dia cuma pelayan, kau nggak bisa asal main pukul. Bukannya ini salahmu juga. Maaf, aku nggak berniat memukulmu. Gak apa-apa. Ini, anggap saja ganti rugi untukmu. Aku beneran minta maaf. Ternyata dia baik juga. Ini terlalu mahal. Nggak aman kalau kau simpan. Biar aku yang simpan. Cowok brengsek, lihat saja nanti. Aku pasti akan bunuh kau. Paman Juna sama Bibi Elis mana? Mereka lagi cari penipu ginseng itu buat balas dendam. Sudahlah, nggak usah tunggu mereka. Ayo makan. Makan, cepat makan. Aku sudah racuni makanan itu. Kau akan mati keracunan. Ferry, kau ini kenapa sih? Keluarga kalian sajikan makanan ini buat sambut menantu yang 5 tahun nggak pulang? Mana abalon? Mana teripang? Mana lobster? Satu pun nggak ada. Aku nggak mau makan. Kau cuma menantu numpang. Duduk di meja makan saja sudah bagus. Masih berani minta menu. Menantu numpang tetap menantu. Pokoknya aku nggak mau makan ini. Yang suka silahkan makan. Kalau tahu begini, mending aku di gunung, nggak usah balik. Aku nggak percaya. Di gunung bisa makan enak apa sih? Paling makan roti jagung tiap hari. Maaf ya, sekarang zaman modern, ada jasa kirim ekspres. Abalon hitam sebesar baskom. Teripang sebesar lenganku. Lobster semeter lebih itu makananku tiap hari. Omong kosong. Kau pernah lihat makanan semewah itu? Asal bicara. Aku juga mau coba lobster 1 meter. Meski keluarga Sandi kaya, kakek punya aturan keluarga. Jangan boros dan pamer. Nina, makan yang benar. Makanan di rumah cuma ini. Mau makan ya makan. Nggak mau ya keluar. Kak, memang harus begini. Biar dia paham aturan. Dengar nggak? Mau makan ya makan. Nggak mau ya pergi saja. Jangan duduk di meja makan lagi. Lebih baik kau pergi dari rumah ini. Kalian semua sengaja menyerangku ya? Oke, aku nggak makan. Kalian juga jangan makan! Yang tebal banget itu apa? Teripang laut! Ternyata ada teripang sebesar ini! Ya ampun, lobster semeter lebih. Ini harganya berapa? Memang benar, barang-barang ini belum pernah kulihat. Memang kelas atas. Sudah kuduga kau pasti bisa. Kau pasti berusaha keras. Habis berapa? Biar istriku ganti uangnya. 6. Nggak bisa, sekarang aku cuma pelayan. Mana mungkin punya uang buat beli semua ini? Nggak usah. Yang penting Tuan senang. Dengar itu? Semuanya dengar. Lihat kesadarannya, cara berpikirnya. Kalau gitu, aku terima. Sayang, kaki lobster ini besar banget. Ayo coba. Makan, cepat makan. Semua orang harus makan juga, biar kalian keracunan bareng. Aku ragu sama makanan dari luar. Nggak berani makan.
Kalau nggak mau, nggak usah dipaksa. Sayang banget, padahal enak. Jangan sungkan. Kalau mau makan, makan saja. Semuanya, ayo. Mending kita lupakan saja. Kalau keracunan lagi gimana? Kami nggak berani makan. Nyawa kami itu berharga. Nggak kayak orang desa yang nyawanya nggak berharga. Baru lihat makanan enak langsung nggak mikirin nyawa. Terserah kau saja. Nanti jangan ngiler. Ambillah. Soalnya kamu tamu. Jangan bilang keluarga Sandi nggak menyambut tamu dengan baik. Aku belum pernah makan lobster sebesar ini. Kau tahu sopan santun. Tapi jangan sok-sokan ngomong seolah kau keluarga Sandi. Kau cuma menantu numpang. Ini aneh. Kayaknya rasa ini aneh. Lobster sebesar ini pasti beda sama yang kecil. Kayaknya kau belum pernah makan makanan mewah, jadi nggak tahu. Aku sudah coba semua makanan mewah. Aku cuma bilang rasanya kayak dimasak dengan baik. Makanlah, cepat makan, nanti racunnya muncul. Dan aku akan habisi kalian semua. Kak, aku lapar. Kita semua belum makan. Celia, ini enak banget. Cobalah sedikit. Nggak usah. Aku sudah suruh orang masak. Kak, kau cuma kasih kami mie instan. Gak mungkin. Sudah selama ini, harusnya racunnya sudah beraksi. Jangan-jangan organisasi kasih racun kadaluarsa. Gak bisa. Aku harus coba sendiri. Tuan, aku boleh makan sedikit? Tentu saja boleh. Kalau mau makan saja, masih banyak kok. Sini, kaki ini tebal, ini buatmu. Terima kasih, Tuan. Ini nggak beres. Racunnya belum kadaluarsa. Aku nggak mau makan lagi. Mau tahu kenapa? Karena menantu numpang dan pelayan itu makan abalon dan lobster. Tapi aku makan mie instan. Aku nggak mau. Betul. Aku juga mau makan enak. Mereka sudah makan gak kenapa-napa, berarti gak beracun. Kalau begitu, kita makan saja. Ini nggak beres. Hah? Nggak beres. Makanan ini nggak beres. Jangan gerak. Ini beracun. Ini. Tenaga dalamku kuat. Masih bisa kutahan. Racun dosis segini. Kalau orang biasa kena sedikit, pasti mati. Ini memalukan, sangat memalukan. Buka pintunya. Cepat buka. Jangan masuk. Kalau nekat akan kulawan kau. Aku nggak tahan lagi. Ferry, kok bisa begini? Aku nggak tahu. Mereka keracunan, kenapa kau baik-baik saja? Aku kebal racun. Aku lihat mereka makan senang banget. Aku pikir mereka juga kebal racun. Wah, jangan-jangan kalian nggak kebal racun, tapi masih berani makan. Itu memang hebat. Aku angkat tangan. Ferry, kau bajingan. Kau sengaja. Nggak kuat. Aku nggak tahan. Mau meledak. Mau meledak. Tahan dulu sebentar. Aku suruh orang ambil obat. Obat buat apa? Toilet. Toilet di mana? Sudah mau keluar. Lantai 2, dia lantai 2 ada. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku kasih peringatan ya, jangan lari terlalu cepat. Nanti bisa... Sudahlah, kayaknya aku telat ngasih tahu. Kau nggak jadi ke toilet. Nggak usah. Bau banget. Bau banget.
Masa sih? Murid utama, Jenderal Perang garis depan, buang air di celana. Memalukan, benar-benar memalukan. Jangan mendekat. Yang mendekat akan kubunuh. Theo, nggak perlu segitunya. Aku suruh Arya ambilin celana buatmu. Diam! Ferry, lihat saja nanti. Aku pasti akan balas dendam padamu. Niatku baik ajak dia makan enak. Kenapa dia dendam sama aku? Ferry, guru Theo itu dewa perang. Kalau kau menyinggung dia nggak akan lepasin kau. Kau peduli sama aku? Aku cuma nggak mau masalah makin besar. Masalah di rumah sudah bikin aku pusing. Kalau ada masalah, ya diatasi. Aku orangnya nggak takut ribet. Larinya lumayan cepat. Kakek, pembunuhnya sudah kabur. Rumah harusnya aman untuk sementara. Aku harus cepat balik ke kantor. Aku takut dia akan menyerang perusahaan karena gagal bunuh kita. Pergilah, biar rumahku yang jaga.